Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di GKI Peterongan Semarang. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Pada hari Minggu, pada tanggal 31 Mei 2020, akan dilangsungkan ibadah Pentakosta sekaligus merayakan Thanksgiving Day. Dalam ibadah tersebut, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan sebagai wujud ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan selama ini. Namun kita bersama juga memahami bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, diajak untuk mengumpulkan bersama Tuhan mengenai penyerahan persembahan syukur tahunan ini. Agar ketika kita memberikan persembahan, kita memberikannya dengan tuntunan hikmat Tuhan. Tahun ini, persembahan syukur yang terkumpul akan digunakan sebagai dana kemanusiaan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Demikianlah warta lisan pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Nobatkanlah Sang Raja Penebus, wahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamat-Mu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekal kuasanya. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati Penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus terpuji selamanya. Kita awali ibadah kita hari ini
dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga bukan tanpa pesan dan menghilang di telan awan. Ada pesan yang disampaikan buat kita sekalian. Saya akan bacakan Injil Lukas 24 ayat 48 sampai dengan ayat 51 demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Demikianlah pesan Tuhan buat kita semua di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga kali ini. Mari jemaat kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya juga dalam suasana yang seperti ini kami datang kepada Engkau memperingati hari di mana Engkau naik ke surga. Kami mengaku Tuhan ada banyak hal yang belum kami lakukan sebagaimana Engkau berpesan kepada kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi hidup kudus, sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan dan kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan memberikan kepada kami hari ini pengampunan dosa dan hidup baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya dosa-dosa kami sudah diampuni. Amin. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku
Anugerah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya, maka dengarkanlah berita anugerah dari Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memperingati Engkau yang naik ke surga. Kami mau mendengar sabda-Mu, kami mau merenungkannya, dan berikan kepada kami kuasa untuk melakukannya. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan mendapat tempat di dalam hati dan hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16, begini bunyinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu.
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, yang membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sambut Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tahtanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Saudara-saudara, apa bedanya pulang ke rumah Bapa dengan naik ke surga? Hari ini umat Kristen memperingati hari kenaikan Kristus ke surga.
Kenapa tidak disebut hari Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa? Frasa pulang ke rumah Bapa ini biasanya Anda bisa baca di iklan-iklan duka cita orang-orang Kristen. Dipanggil pulang ke rumah Bapa. Atau ada pula yang menulis RIP, Rest in Peace. Saudara, rest in peace itu artinya beristirahat di dalam damai. Peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga tidak disebut pulang ke rumah Bapa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak untuk beristirahat. Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk pulang kampung, bukan untuk mudik, bukan lalu tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, istirahat, mengasuh, kan saudara. Tuhan Yesus naik ke surga karena memang dia berasal dari surga. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak dilahirkan dari benih pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi dari Roh Allah. Maria mengandung dari Roh Kudus, demikian firman Tuhan menulis. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sudah kita peringati berulang kali dan kita sudah mendengar ceritanya. Oleh sebab itu kita hari ini mau mengerti dari sisi yang lain. Firman Tuhan ini yang ditulis oleh Paulus berbicara kepada jemaat Efesus, dia sedang merefleksikan atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu. Dengan mengatakan bahwa ada dua hal penting yang dilakukan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ada dua hal penting. Nah saudara, kita baca tadi di ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ada dua. Yang pertama, membawa tawanan-tawanan naik ke tempat tinggi. Yang kedua, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Paulus sedang mengutip dari Mazmur 68 ayat 19. Nah kalau saudara membaca Mazmur 68 ayat 19, di sana agak berbeda. Apa bunyinya? Bunyinya demikian, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan. Kalau saudara jeli, saudara akan melihat perbedaan yang dikutip Paulus, yaitu Tuhan Yesus bukan menerima persembahan-persembahan, tetapi malah memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Intinya bahwa Paulus mau mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah suatu kemenangan. Seperti seorang raja yang menang dalam peperangan. Raja itu kembali ke negaranya dengan membawa tawanan-tawanan perang taklukannya. Dan di sepanjang jalan itu rakyat mengeluh-ngeluhkan dengan memberikan persembahan penghargaan kepada raja yang menang itu. Bukan hanya itu saja. Raja itu dengan membawa barang-barang jarahan atau pampasan perang. Nah saudara, kemenangan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tetapi di sini Paulus ingin mengatakan Tuhan tidak perang melawan manusia. Tetapi Tuhan perang melawan dosa, iblis, dan maut. Dan Tuhan Yesus menang. Dan kemenangan itu disusul dengan pemberian-pemberian kepada manusia. Yang menarik di sini adalah Tuhan Yesus tidak hanya naik ke surga kemudian hilang demikian saja.
tetapi dia memberikan pemberian-pemberian. Tapi juga Paulus menulis lebih dalam lagi. Dia yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia juga yang naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus turun ke bagian bumi paling bawah? Itu sudah terjadi pada saat dia disalibkan. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah saat Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut yang sering kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli kita. Naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Artinya, naik ke langit di atas langit. Langit adalah ciptaan Allah. Nah, siapa sebenarnya yang ada di atas langit itu? Siapa? Yang di atas langit itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dalam pengakuan iman disebut Khalik langit dan bumi. Nah, apakah saudara paham sampai di sini? Bahwa Tuhan Yesus bukan nabi seperti nabi-nabi yang ada. Juga bukan manusia seperti saudara-saudara dan saya. Dia benar-benar Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang pernah menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita menyebutnya Tuhan Yesus Kristus. Diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Dalam bahasa sederhananya adalah diperlengkapi agar kekristenan kita makin nampak sempurna. Tubuh Kristus itu bisa berarti gereja, tetapi juga bisa berarti kita orang-orang percaya, umat Allah. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada pemberian-pemberian yang diberikan kepada manusia, juga pengikut-pengikutnya. Supaya manusia dan pengikut-pengikut Kristus ini makin sempurna. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Pertanyaannya, kita diperlengkapi dalam apa? Dan apa saja pemberian-pemberian itu yang diberikan kepada kita? Saya akan uraikan 3 bagian buat saudara-saudara semua. Yang pertama, kita diperlengkapi untuk menjadi pembawa berita pengharapan. Kita diperlengkapi untuk menjadi pembawa berita pengharapan. Perhatikan saudara, pemberian-pemberian itu bukan hanya ditujukan kepada orang Kristen, murid Kristus. Tapi saudara baca, dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pemberian terbesar dari Tuhan Yesus yang pertama kali adalah keselamatan kekal, hidup kekal di dalam Dia. Amanat agung, pergilah kamu jadikan sekalian bangsa muridku, harus sudah mulai direalisir saat Yesus naik ke surga. Murid-murid tidak boleh lagi sembunyi, takut, dan itulah sebabnya Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka untuk memberikan pemberian-pemberian itu. Dan pemberian-pemberian itu disebut kepada manusia. Artinya semua orang tanpa terkecuali. Keselamatan itu diberikan umum kepada siapa saja. Nah, sekarang inilah waktunya untuk membuktikan kepada dunia bahwa yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya Dia yang naik ke surga. Dia yang hidup, bukan yang mati. Dalam perjalanan hidup manusia, ada satu hal yang paling ditakutkan, yaitu kematian. Dan kematian sering dimengerti sebagai titik, bukan koma. Kalau di dalam bahasa, koma itu berarti masih ada lanjutannya. Banyak orang mengerti kematian adalah titik, setelah itu tidak ada lagi mati. Dan Yesus memberikan pengharapan, ada kehidupan kekal. Sesudah mati masih ada hidup baru, hidup yang kedua, hidup kekal.
Dia naik ke surga bukan istirahat, tidak berbuat apa-apa, tapi dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya pada dia. Dan itulah sebabnya Anda dan saya diperlengkapi untuk menjadi pembawa berita pengharapan. Bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Alice Means seorang misionaris Amerika yang melayani puluhan tahun di India. Sebelum dipanggil pulang Tuhan, dia menulis dalam buku hariannya seperti ini. 2 bulan terakhir aku sangat menderita. Tapi ini tidak boleh mengurangi rasa syukurku. Selama 60 tahun lamanya aku dipelihara, dibimbing Tuhan. Sekarang waktuku sudah dekat. Aku sedang dipeluk oleh Tuhanku. Dan aku sedang merasakan surga. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus membawa pengharapan bagi semua manusia yang ingin mengalami surga. Kita sebagai orang-orang percaya dilengkapi untuk membawa berita pengharapan itu kepada semua orang. Yang kedua, Tuhan melengkapi orang-orang percaya menjadi manusia dengan otoritas Allah. Tuhan melengkapi orang-orang percaya, saudara dan saya, supaya kita menjadi manusia dengan otoritas Allah. Pemberian Tuhan yang terbesar kedua adalah otoritas Allah. Ketika murid-murid dipenuhi dengan ketakutan, dengan pintu yang terkunci, tiba-tiba Tuhan hadir. Dan apa yang Tuhan mengatakan? Tuhan tidak berkata, jangan takut. Bukan. Damai sejahtera bagi kamu. 2 kali diucapkan, damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah itu Tuhan menggembusi mereka dengan Roh Kudus dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Nah, inilah otoritas Allah. Siapa yang akan meneruskan misi Allah? Misi Tuhan Yesus Kristus setelah dia naik ke surga. Kalau bukan para pengikutnya. Setiap manusia memang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan. Tetapi paling tidak kita bisa menggunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Di dunia ini menurut saya tidak ada orang bodoh. Setiap manusia dibekali dengan bakat, dengan potensi, dengan skill. Tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang belum digali potensinya dan orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan apa yang dimilikinya. Tapi satu hal yang manusia tidak miliki adalah otoritas Allah. Mengapa, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan Roma 3 ayat 23, manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang dimiliki manusia adalah otoritas dirinya sendiri. Hak untuk bertindak atas nama dirinya. Injil tidak bisa disebarluaskan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki otoritas Allah. Kemurnian misi Tuhan Yesus yang menyelamatkan semua manusia harus diteruskan oleh orang-orang yang diberi karunia Roh Kudus. Ini adalah cara Tuhan untuk mengubah orang-orang yang mudah sekali berkata, saya manusia biasa, saya manusia lemah, saya manusia berdosa, saya tidak bisa, dan sebagainya. Kenaikan Yesus ke surga menegaskan supaya orang menjadi percaya dengan bukti. Orang-orang percaya yang mau mendengar Injil akan mendengar bukti bahwa Tuhan kita tidak mati tetapi hidup. Tuhan kita ada di atas langit, semua langit. Dia sungguh-sungguh Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan kita ada di atas, tapi juga hadir di semua tempat. Nah, kalau saudara berdoa, biasanya saudara akan mengatakan, mari kita berdoa. Dan bayangan kita pasti akan ke atas. Tidak ada kita mengatakan, mari kita berdoa lalu kita semua lihat tanah. Saudara, pemberian-pemberian yang dari atas, selain keselamatan adalah otoritas Allah, kuasa Roh Kudus. Dan itu sudah dibuktikan. Paulus menyebutnya bahwa
Allah sudah memberikan kepada kita rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala pengajar. Nah, saudara dan saya termasuk yang mana? Paulus menulis lagi, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara tidak termasuk nabi, gembala, pengajar, pemberita Injil, nah saudara masuk di sini. Orang-orang kudus untuk yang melayani, orang-orang kudus yang sedang membangun tubuh Kristus. Menghadirkan Kristus yang hidup itu dalam hidup kita. Melalui kata dan perbuatan kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita otoritas Allah. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang KW1, KW2, orang Kristen yang hanya KTP, tapi benar-benar orang Kristen orisinil, mendapat otoritas Allah. Yang terakhir, kita dilengkapi untuk menjadi manusia dengan standar Allah. Kita dilengkapi karena Tuhan punya target, punya goal ke depan. Agar saudara dan saya memiliki standar Allah. Yesus pernah berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Nah, untuk bisa menjadi sempurna, maka kita harus dilengkapi. Sempurna seperti Bapa di surga. Misi Tuhan Yesus agar semua bangsa menjadi murid-Nya akan tercapai kalau para pengikut-Nya dilengkapi dengan perlengkapan standar Allah. SOP, Standar Operational Procedure. Ada aturan-aturannya, tidak ngawur, tidak asal. Kenapa kita diminta untuk memiliki standar Allah? Karena Tuhan menghendaki kita sempurna. Karena kita sedang membangun suatu tatanan yang sedang disaksikan oleh banyak orang. Kita menjadi tontonan dari orang-orang di sekitar kita. Tidak bisa kita hanya mulutnya saja memuji Tuhan, haleluya. Tapi kemudian hidup kita, semua yang kita pelajari berubah menjadi halelupa. Semua lupa. Tidak bisa kita hanya ngomong tanpa perbuatan. Standar Allah itu dikatakan Paulus antara lain kesatuan iman. Iman yang hanya fokus kepada Tuhan. Doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 13 berbunyi, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ut omnes unum sin. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, tentang Allah. Pelajari, dalami firman Tuhan. Jangan cuma mendengar di khotbah, tapi teliti sendiri. Tanya yang tidak tahu. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang tidak hanya mendengar dari orang lain, tapi belajar sendiri dengan pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, kedewasaan penuh. Orang dewasa itu tidak ditentukan umur, tapi ditentukan oleh pengalaman dan apa yang dipelajarinya dari perjalanan hidup. Kalau kanak-kanak itu beda dengan orang dewasa. Kita diharapkan tidak menjadi Kristen kanak-kanak, tapi Kristen dewasa. Dan yang keempat, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat itu jenjang yang menandai orang tersebut tidak mandek, tapi terus progres, naik, dan naik. Sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu memotivasi banyak orang supaya kita jangan menyerah kepada keadaan. Kita tidak boleh mandek. Kita harus terus naik dan pantang berkata, saya kalah, saya menyerah. Tidak. Pandangan kita harus terus ke atas, ke surga sana. Nah, kalau kita mau dilengkapi untuk menjadi manusia dengan standar Allah, maka tubuh Kristus, apakah itu gereja dan pribadi kita masing-masing,
akan menjadi sebuah bangunan yang indah, yang sempurna. Saudara, ada seorang seniman patung perunggu. Seniman ini terus memahat patung perunggu itu, walaupun orang yang melihatnya itu berkata, ini patung sudah selesai, sudah bagus. Tapi si pemahat itu terus bekerja. Nah, pengunjung itu bertanya demikian, kenapa Bapak terus mengerjakan patung ini? Memahat tiada henti. Patung ini menurut saya sudah bagus, sudah sempurna. Tetapi seniman itu menjawab, patung yang saya pahat ini tidak akan pernah selesai. Saya akan terus mengerjakannya sampai ada orang yang datang untuk membeli patung ini dan mengambilnya. Hebat, saudara. Apa artinya buat kita? Tuhan Yesus memberi batasan sempurna itu bukan hanya berhenti di dunia ini saja, tapi sampai kita menjadi berharga dan mulia di hadapan Allah dan manusia. Dan untuk itu Tuhan menjanjikan rumah Bapa. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Mari saudara, kita pakai semua perlengkapan Allah ini untuk menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Orang-orang Kristen yang bisa menjadi teladan. Orang-orang Kristen yang bisa dicontoh oleh siapapun juga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa syafaat kita kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk kesekian kalinya kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam kondisi seperti kami hari ini, di mana semua orang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, dan banyak orang yang hari ini kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang hari ini menganggur. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Karena tidak untuk selamanya Tuhan membiarkan ini terjadi. Berikan kepada kami hikmat, supaya kami bisa lepas dari kebosanan, dari kejengkelan, dari kemarahan, karena situasi dan kondisi yang kami alami. Berikan kepada kami pikiran yang positif. Berikan kepada kami pengharapan bahwa masih ada Tuhan
sekalipun kami tidak memiliki apa-apa lagi. Berikan kepada kami hati yang mengarah ke atas. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit oleh karena corona, kami doakan dari tempat ini, biarlah dalam nama Yesus Tuhan menjamah mereka satu persatu, sehingga pada akhirnya mereka boleh bangkit kembali, melewati semuanya, dan menjadi saksi bahwa masih ada Tuhan yang menyembuhkan. Berkati saudara-saudara kami yang hari ini merindukan untuk bisa pulang kampung, bisa mudik. Oh Tuhan, tolonglah mereka, supaya mereka benar-benar menyadari bahwa saat ini ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Namun Tuhan cukupkanlah mereka juga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Biarlah mereka senantiasa tetap bersukacita dengan keadaannya yang terjadi. Mari Tuhan, tolonglah semua orang yang hari ini bekerja sekuat tenaga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Terutama mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit, para dokter, perawat, orang-orang yang hari ini bekerja keras untuk membendung penyebaran COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan pergumulan ini, pergumulan bangsa kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tetap dalam keadaan yang damai sejahtera. Kami tetap diberi kecukupan Tuhan, juga bangsa-bangsa di dunia. Kami rindu Tuhan dalam waktu dekat sudah ditemukan vaksin, obat untuk mengatasi virus corona ini. Inilah doa kami. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Karena itu, 3 cara berikut kiranya menolong saudara untuk dapat memberikan persembahan dimanapun saudara berada. Yang pertama, melalui transfer ke rekening bank masing-masing, baik untuk jemaat GKI Peterongan, bakal jemaat Karanggawang, dan bakal jemaat Pudak Payung. Yang kedua, melalui scan QRIS. Bagi saudara pengguna aplikasi layanan keuangan digital, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui scan QRIS yang tersedia. Dan yang ketiga, melalui amplop persembahan, saudara bisa menyiapkan persembahan saudara dalam amplop, kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats dari Mazmur pasal 34 ayat 9 yang berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jemaat, kita akhiri
ibadah kita akan pulang, dan mari kita maknai peringatan Tuhan Yesus naik ke surga ini dengan satu tekad untuk menjadi manusia pembawa pengharapan, untuk menjadi manusia dengan otoritas Allah, dan untuk menjadi manusia dengan standar Allah, untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.